Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini tadi pertama saya lihat yang mengerjakan itu 70 orang. Ditambah kalau baby kan, baby sempat ini ya 2 kali ya. Oke, baby 2 kali karena ada error. Ini berarti yang mengerjakan hanya 69. 69. Berarti ada 4 yang belum mengerjakan nih. Saya belum identifikasi ya. Oke. Tapi sudah ada 1 orang yang lapor ke saya karena ada kendala ya. Oke, berarti yang 4 lagi, yang 3 lagi belum laporan ya. Nah, ini lihat kalau saya lihat sekilas, saya sempat kaget tadi nilainya kok di bawah 100 ya. Oh, ternyata total nilainya di eh, setting 100 ya, paling tinggi 100. Jadi dari 180 soal itu nilai paling tingginya 100 nih. Jadi ini persentasenya ya, persentase benar soal ya, bukan jumlah soal yang benar ya. Berarti ini Fatur 73, ini Fatul 56 ya, Nida, ini persentase benar soal ya, 73%. Oke. Ini Agna 91 berarti oh, mayoritas ini benar semua nih Agna nih. Coba kita lihat. Oh, oke. Nah, oke. Jadi hanya 7. Mungkin hanya beberapa soal yang salah ya. Berapa soalnya yang 180 soal kan ya? Ya, oke, mulai dari sini ya nih. Tur, Ida, Magna, Parisa. Ini baby yang pertama. Nadira. Ini Siti Lutfiana Hasena. Kok di sini masih berlangsung ya? Siti Lutfiana masih ada orangnya? Anissa 80%. Oke 61. Oke baby 61. Angel 63. Nida 57. Ini kalau kita katakan aman di atas 60% ya. Nila 80. Anggi 63. 76. Oke, Pro, oke. Zafira. Nah, ini masih 2 jam 21 menit nih. 57. Angga 59. Oke, Mira Putri 93. Kerjakan 1 jam 44 menit. Nadia 65. Francisca 42 ini. 2 jam 34 menit ya. Francisca masih di bawah 50 ini. Helmi 59. Mentari 60. 1 jam 41 menit. Indira. Rahma Bayu 53. Ke Yulia 62. 3 jam digunakan. Maulida. Maulida 47 nih. 2 jam 37 menit. Bagja 83. Oke. Aprila 81. Jaya 61. Aisyah 68. Xiaomi 68. Dia 72.
Nabila Asmarani 61. Salsa 62. Lutfi Sari 3 jam 3 ya. Raihana oke 92 nih. Fauziah 64. Aulia 61. 2 jam 23 menit Fauziah. 2 jam 20 menit. Endah 76. Alika oke. Sarah oke. Anis oke. Di atas 60 ya. Tapi ya Raras. Talita Alifa. Ada Talita 2 orang ya. Talita Syifa dan Talita Alifa. Siska Aulia 3 jam. Siska masih 30. Siska oke. Bunga Rahma Dela 65. Nevin 59. Bunda Cantika 73. Syafitri 96 Syafitri nih. Dwi Rahmawati 65. Lola 60. Mikdad 83. Oke. Sekar 1 jam 44 menit 76. Fitri Wulan 1 jam 54 menit 35. Fitri Wulan. Vida 51 1 jam 50 menit. Feby ngerjainnya cuma 50 menit Feby. Nah, ini 37 soal. 37%. Waduh. Winda 45. Aulia Vira 36. Kerjainnya jam 23. Winda juga ngerjainnya jam 23. Jam 22. Malam semua ini mengerjakannya. 23. Jam 8 malam mengerjakannya. Jam 9. Jam 11 malam mengerjakannya. Oke, itu ya. Saya stop share ya. Jadi informasi ya. Tapi Anda terbiasa untuk mengerjakan soal itu malam ya? Lebih tenang ya? Nanti kalau ujiannya pagi, siang, ngantuk. Enggak kan ya? Kalau di rumah, kalau malam nggak ke distrak, Bu. Kalau di rumah, Kalau malam nggak ada distraksi gitu, Bu. Kalau oh, Ukom kan emang ini, Bu, apa sih namanya, fokus gitu, Bu. ya, 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 oke, oke, ya, ya. Ya, mudah-mudahan ketika UPM fokus juga ya, nggak ngantuk ya. Jadi beberapa hari sebelum UPM itu fisiknya juga dipersiapkan ya. Jangan terlalu capek. Oke, oke, kita bahas yang KMB bagian saya ya. Untuk KMB yang pertama, kedua, untuk TO ini sudah dibahas. Di sini Bu, tadi baru Bu Vio Bu. Yang Oh, Bu Fia sudah ya. Yang kedua siapa Bu? Belum ya. Bu Mareta atau Bu Lina Berliana? Izin Ibu, Bu Mareta nanti sore Ibu. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan tuntas ya yang untuk KMB-nya ya. Oke. Kita bahas ya. Ini soal yang diberikan kepada saya di nomor 35. Coba dijawab ya. Siska Aulia ada Siska? Siska hadir nggak Siska? Siska nggak ada.
Winda Narilia, Winda. Winda ada? Saya panggil-panggil ini yang nilainya masih mengkhawatirkan nih. Winda. Feby ada Feby? Siska, Winda, Feby. Feby nggak ada. Aulia Vira. Aulia Vira nggak ada. Tidak. Tidak, tidak ada. Fitri Wulan. Fitri Wulan adakah? Fitri? Oke, Putri Sari ada ya? Fitri? Hadir ya, Bu. Oke, coba jawab nomor 135 Ya, ini. Ibu. Oke. Fit, Iya, Ibu. Seorang perempuan 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan diare 2 hari ini. Hasil pengkajian, pasien tersebut mengatakan frekuensi diare 10-20 kali per hari. Pasien mengeluh lemas, pusing, dan mual. Dari hasil pemeriksaan fisik, membran mukosa bibir kering, mata cekung, CRT 2 detik, hasil pemeriksaan tekanan darah 85/60 mmHg, frekuensi nadi 120 kali per menit, teraba lemah dan reguler, frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan SpO2 96. Apakah tindakan kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut? ya, apa jawabannya? Apa clue-nya, Fitri? Fitri jawab apa ini, Fitri? Kira-kira Fitri paham nggak ini, Fitri? Iya, Ibu. Hmm. Betul. Kan yang ditanya tindakan kolaboratif ya. Jadi hati-hati kalau ditanya tindakan kolaboratif, berarti tindakan yang biasanya dilakukan bersama dengan profesi yang lain ya. Contohnya farmakologis, pemberian farmakologis ya, baik itu yang sifatnya cairan, obat-obatan, terapi oksigenasi, ya, misalnya nebulizer ya, itu ya. Nah, ini kan A, B, C, D, ini semua tindakan kolaboratif ya, pemberian cairan, infus, nih, pemberian obat anti mual. Nah, yang mana nih yang paling benar? Hmm.
Nevin, ada Nevin. Nevin, bantu jawab Nevin. Ada Nevin? Coba kita cek. Ada Nevin? Ada Ibu. Ya, oke. Nevin, bantu jawab. Waktu isi saya isotonik Ibu. Isotonik ya, oke. Kenapa isotonik? Saya ingatnya apa NaCl kayak gitu sih Bu. Ya. Kenapa ingatnya NaCl? Karena pemberian resusitasi Ibu. Resusitasi. Oke, kenapa perlu diresusitasi? Karena kasusnya, masalah keperawatannya apa? Risiko shock. Oke, resiko shock ya. Ada hipovolemia ke arah resiko shock ya. Ya, oke. Kan diare ya, diare 2 hari nih. Fitri, kira-kira Fitri setuju nggak apa yang dijawab oleh Nevin? Nevin menjawab C, isotonik. Iya Ibu, setuju Ibu karena yang isotonik itu untuk mengganti cairan Bu, untuk menjaga Hmm, kestabilan tubuhnya. oke. Kenapa nggak pilihannya A atau B atau D? Hmm. Oke, di analisis ya. Artinya begini teman-teman. Tadi kalau Nevin kasusnya adalah, oh saya ingatnya NaCl Bu. Kalau pasien-pasien dengan misalnya resiko ke arah resiko shock diberikan resusitasi NaCl. Oh, NaCl itu apa? Misalnya isotonis gitu ya. Berarti sebenarnya ketika Anda praktek tuh ada yang ada yang nyangkut di pengalaman Anda itu ya. Ternyata kalau pasien dengan seperti itu diberikan NaCl, NaCl itu apa? Oh, ternyata isotonik. Ya, ya. Jadi saya senang ketika Anda, oh ternyata Anda ingat pengalaman-pengalaman praktek Anda. Nah, ini benar kalau misalnya Anda prakteknya. Benar, Anda punya pengalaman itu, Anda bisa terus dari pengalaman itu ditambah analisisnya. Oh, itu cairan apa ya? Nah, ya. Nah, lihat dari kasus ini, masalah keperawatannya apa? Kan lebih ke arah hipovolemia, ya. Diare, kemudian apa yang lebih banyak nih datanya? Di frekuensi diarenya, ya. Kemudian lemas, pusing, membran mukosa kering, ceku matanya, ya. Kemudian tekanan darah. Nah, ini kan, ini ada, jangan sampai terkecoh dengan ada mual. Nih, ketika misalnya bingung ada mual, langsung dipilih obat anti mual. Enggak begitu ya. Jadi basisnya menentukan intervensi baik itu mandiri dan kolaboratif, lihat masalah keperawatannya, ya. Data, kumpulan data yang lebih banyak. Oke? Ya. Jadi kalau pasiennya dengan hipovolemia, salah satunya dengan pemberian isotonis. Ya, gitu. Nah, kalau yang koloid itu apa? Yang koloid Albumin, Bu. Nah, koloid itu adalah cairan yang punya komposisinya lebih kental ya. Dia mengisi volume ya, volume darah seperti itu, volume di pembuluh darah. Contohnya dengan kasus-kasus perdarahan ya, atau misalnya transfusi darah itu termasuk cairan yang sifatnya koloid ya. Nah, atau misalnya mengisi volume darah. Misalnya juga contoh yang lain bisa
dengan albumin. Nah, Anda harus tahu tuh cairan-cairannya, ya. Oke. Jadi ini ke arah isotonis ya, kristaloid itu cairannya bening, ya. Kemudian cenderungannya berisi elektrolit, ya, gitu. Tapi dia apa namanya? Osmolaritasnya sama dengan osmolaritas cairan di dalam pembuluh darah. Oke, ya. Itu ya, jangan bingung ya. Oke. Aman ya untuk 35 ya. Nah, kalau yang hipertonik ini ya berarti osmolaritasnya tinggi. Jadi kalau diberikan di dalam pembuluh darah, kalau akan terjadi peningkatan osmolaritas berarti akan menarik cairan yang ada di interstisial. Nah, ini salah satunya misalnya digunakan untuk kondisi-kondisi misalnya edema. Ya, contohnya kalau kristalit hipertonik itu misalnya untuk misalnya Manitol. ya good manitol, oke good ya. Ya, ini hipertonik nih. Ya, gitu. Nah, kalau hipotonik ini sebenarnya kalau secara klinis jarang ya digunakan ya. Misalnya untuk pasien-pasien dengan misalnya yang hipovolemia banget, tapi itu jarang ya. Tapi kecenderungannya pakai isotonik ya. Jadi contohnya juga Anda harus pahami ya. Eh, contoh hipertonik itu apa, hipotonik apa, koloid itu apa. Oke, kita lanjut ke 36. Nah, ini karena ada Helmi ya, Helmi nih tadi ya. Coba Helmi dijawab 36 Helmi. B, Bu. Akral dingin dan pucat. Akral dingin dan pucat ya. Kenapa jawabannya ini? Terjatuh dari pohon, berarti kakinya ada cedera, terus mengeluh nyeri hebat pada pinggang, bagian belakang, dan tidak dapat menggerakkan kedua kaki. Berarti eh, ada ada kemungkinan aliran darah ke kakinya tuh, terus TD-nya juga rendah. Mungkin dia ada fraktur gede, terus aliran darah ke ujung kakinya berkurang, akhirnya akralnya dingin dan pucat. Oke, baik ya. Oke, good ya. Ya, kemungkinan ini ada fraktur misalnya di tulang femur atau di panggul ya. Oke, sampai dia terjadi ini. Tekanan darahnya seperti ini. Berarti kemungkinan ada kehilangan di intravaskulernya. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya mengarah sekali ini ya. Kalau misalnya kita nggak lihat kasusnya, cuma langsung ininya, ini udah mudah sekali gitu ya. Tapi bisa saja antara MAP dengan yang B juga bisa jadi ini ya. Kalau turgor kulit sama tekanan darah diastolik, kemudian peningkatan urin ini kan eh, kurang relevan dengan yang shock hipovolemik. Berarti ini antara A dan B ya. Oh, tapi yang A ini peningkatan ya. Nah, hati-hati ya. Nah, ini peningkatan. Jadi, paling tepat adalah akral dingin dan pucat. Ya. Kalau misalnya, ini saya hapus nih. Nah, soal-soal di UKOM itu nggak langsung seperti ini nih. Nah, misalnya apa data pengkajian yang harus ditambahkan pada kasus? Berarti kita harus menyimpulkan ini ke arah shock hipovolemik. Karena tadi ada 85/60 ya, kemudian nadinya cepat ya, kemudian ada penurunan saturasi. Nah, ini yang harus dikaitkan ya. Nah, jadi harus lihat menganalisis ini ke arah mana kasusnya. Oke. Ya. Oke, good. Kita ke 37. Oke ya. Oh, ini sebenarnya kasus gawat darurat nih ya. Bayu, ada Bayu? Coba dijawab nomor 37 Bayu. Bayu ada? Hadir, Bu. Ya, oke. Baca cepat.
Saya jawabnya asidosis respiratorik, Bu. Asidosis respiratorik. Kenapa asidosis respiratorik, Bayu? Sebentar, Bu. Karena pH-nya kan kurang dari normal. Terus pH-nya di bawah ya, asidosis ya. Oke, terus? Iya, Bu. Kan pH-nya di bawah normal. Normal kan 7,35 sampai 7,45. Terus PaCO2-nya itu lebih tinggi. Kan normalnya 35 sampai 45. Jadi kita lihat yang bermasalah ya, pH bermasalah ya. Oke, ini kalau di bawah normal berarti asidosis ya. Lagi yang bermasalah, PaO2, kemudian PaC PaCO2, ini meningkat ya. Oke, berarti dia berkebalikan dengan pH ya. Nah, kalau pH sudah asidosis, kemudian satu pH menurun, tapi PCA2-nya meningkat, berarti ini gangguannya respiratorik ya. Nah, karena ini bersifat asam, PCA2 yang meningkat juga bersifat asam. Jadi pas, ini asidosis respiratorik dengan apakah dia terkompensasi sebagian atau tidak. Ya, lihat HCO3-nya. HCO3-nya rentangnya normal atau tidak? Normal, Bu. Normal, berarti dia tidak Tidak terkompensasi. kompensasi ya. Oke, jadi ini normal. Jadi benar asidosis respiratorik ya. Oke. Sebenarnya mungkin nanti jawabannya tidak ada asidosis campuran. Mungkin asidosis apa dan asidosis apa gitu ya. Nih, kalau untuk gagal nafas tipe 1, tipe 2, Anda paham ya? Tapi sebenarnya nanti kalau di UKOM ini jawabannya nggak ada gagal nafas tipe 1 nih atau tipe 2. Karena ini akan rancu juga ya dengan PaCO2-nya yang lebih dari 55, ini bisa ke arah gagal nafas ya. Nah, tapi kan gagal nafas itu tidak hanya dilihat dari PaCO2-nya aja kan ya, tapi dilihat dari apa saja kalau gagal nafas? Dari PaO2-nya juga. Nah, oke, PaO2-nya ya. Nah, ya. Oke, jadi mungkin kalau di gawat darurat itu harus lihat PCA2-nya yang lebih dari 55 dan PaO2-nya kurang ya, kurang dari 60, Bu. Oke ya, ada yang menyatakan 55 atau 60 ya. Oke, jadi dua hal ini ya. Oke, jangan terjebak ya. Jangan terjebak hanya PCA2-nya lebih dari 55. Oke. Dan yang dilihat adalah analisis gas darah ya. Oke, kita lanjut ke 38. Ya, oke. 38. Ya, siapa nih yang mau menjawab 38? Yang sudah siap itu sudah dengan mendaftar identifikasi ya. Ya, 38. Siapa saja boleh jawab. Apa yang ditanya masalah keperawatan? Ibu izin jawab. Ya, siapa? Baca soalnya dulu nggak, Bu? Boleh. Seorang perempuan 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan diare 2 hari ini. Hasil pengkajian pasien tersebut mengatakan frekuensi diare 10 sampai 20 kali per hari.
mengeluh lemas, pusing dan mual, membran mukosa kering, mata cekung, CRT 2 detik, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadinya 120 kali per menit, teraba lemas dan reguler, frekuensi nafasnya 18 kali per menit, suhunya 37, SPO-nya 96%, hasil pemeriksaan red darahnya kalium 3,1, natriumnya 129, kloritnya 90. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Jawabannya yang B, Bu, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa yang B? Karena di sini data pasiennya udah diarenya 2 hari, terus ditandai pasiennya tuh pusing, mual, membran mukosanya kering, mata cekung, Bu. Terus di sini ada hasil pemeriksaan elektrolitnya juga, Bu. Oke, ini ya. Oke. Perlu nggak Bu kita ngapalin normalnya elektrolit? Harusnya kalau sudah profesi sudah hafal nih ya, kalium, natrium, klorida nih, ya normalnya. Walaupun nanti di soal UKOM ada fitur untuk membuka nilai lab ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda sudah terbiasa dengan nilai normal, pasti akan lebih mudah ya, gitu. Oke, ini cairan ya, masalah cairan ya. Kemudian ini juga ada masalah penurunan elektrolit ya, kalium ya, dan natriumnya. Oke ya, berarti ini ya, hati-hati misalnya ini pengecoh semuanya, intoleransi aktivitas nih. Nah, datanya cuma satu nih, mengeluh lemas atau mungkin pusing. Oh, dua nih, tapi bisa saja nih kalau penurunan curah jantung, agak jauh ya, ini ya. Gangguan difusing gas. Nah, nanti jangan sampai terjebak dengan SPO2-nya 96%. Perfusi jaringan tidak adekuat, misalnya CRT atau misalnya tidak ada ya di sini. Oke, hati-hati ya. Jadi kalau untuk masalah keperawatan, lihat data yang lebih dominan, mana ya, yang lebih banyak. Oke, good Java. Kita lanjut 39. Kemana soalnya? Oke, 39. Yuk. Boleh, siapa yang mau baca langsung jawab? Boleh Ibu saya. Saya Ibu. Oh ya, jangan rebutan. Saya suka nih yang rebutan. Siapa duluan nih? Zafira atau siapa nih? Ada Bu, boleh saya Bu. Oh ya, Zafira dulu. Oke, silakan Zafira. Perempuan 60 tahun datang ke UGD karena tidak sadar. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan pasien ditemukan di tempat tidur 1 jam yang lalu dengan keadaan tidak sadar, walaupun dibangunkan. Kasus mempunyai riwayat DM, kedua pupil reaktif dan isokor, bernafas spontan dan frekuensi napas 18 kali per menit. Tekanan darah 110/65. Nadi teraba reguler, saturasi 96%. Apakah pemeriksaan yang penting dilakukan pada kasus tersebut? Ini dulu Bu, yang paling pertama itu pemeriksaan gula darah sewaktu dulu Ibu. Karena kan dia punya riwayat DM juga ya. Takutnya yang membuat dia tidak sadar itu karena kadar gula darah yang sangat tinggi atau sangat rendah Ibu. Oke, jadi jawabannya ini ya, setuju ya. Oke. Nah, oke, yang penting ya kalau kadar glukosa darah GDS kan lebih cepat ya. Oke, dilakukan ya. Hemoglobin darah sebenarnya bisa analisis gas darah. Oke. Analisis gas darah mungkin enggak ya? Ini AGD ya. Nafasnya spontan, tapi frekuensi nafasnya 8 ya, 18 ya. Nah, hati-hati juga nih. Saturasinya juga masih bagus Ibu. Oke, good ya. Kena kepala, dia nggak kenapa-napa ya. Karena tidak sadar, tidak ada formasi cedera kepala atau misalnya trauma. Oke, jadi yang paling ini 39 ya. Oke, good. Analisisnya bagus ya. Oke, Zafira. Kita lanjut 40. Siapa tadi selanjutnya? Boleh Ibu saya. Ya, oke. Ya. Seorang laki-laki 60 tahun dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar. Hasil pengkajian, pasien masih dapat bernafas spontan dengan frekuensi 4 kali per menit. Dangkal nadi teraba kuat. Apa bantuan nafas yang paling tepat untuk kasus tersebut? Saya kemarin jawabnya yang D, back valve ambubek dengan oksigen 15 liter per menit.
Iya, kenapa Anda menjawab ini, Reihana? Iya, karena pasien nafasnya itu udah 4 kali per menit gitu, Bu. Jadi jawaban saya itu langsung aja yang ambubek kayak gitu. Hmm. Yang paling ini ya, yang paling apa itu kalau yang Yang paling diberikan oksigennya yang paling tinggi gitu loh, Bu. hmm, Eh, sama sih sebenarnya kayak yang NRM. Cuma ini nafasnya udah 4 kali per menit, jadi langsung aja pakai ambubek gitu. oke ya. Kalau dari metodenya kan ini NRM dengan Amubek ini fraksi oksigen yang didapatkan lebih besar yang ini ya, Iya. Amubek ya. Oke, Mm. jadi itu ya yang perlu diperhatikan dengan kondisi seperti ini. Nafas spontan tapi 4 kali per menit dangkal. Oke, ya. Oke. Nah, nanti coba dicari ya, teman-teman itu misalnya indikasi untuk memberikan simple mass itu apa ya. Ini pasti terkait dengan saturasi oksigen ya, atau misalnya hasil AGD-nya ya. Nah, coba nanti di-review kembali ya. Misalnya perbedaan non-rebreathing dengan rebreathing itu apa ya, Rehana ya? Oh, iya Ibu, kalau non rebreathing sama rebreathing, kalau pada maskernya tuh yang ngebedain yang NRM tuh di sampingnya tuh ada lubang gitu Ibu. Dan kalau dari laju dari pemberian oksigennya itu juga lebih besar NRM dibanding yang RN aja. Kalau RM itu eh, setahu saya 8 sampai 12 liter per menit, sedangkan kalau yang NRM eh, dia yang sampai 15 liter per menit gitu, Bu. Oh, itu hanya berbeda dengan jumlah liter per menitnya, atau ada tujuan lain untuk NRM dan RM ini? Ada yang bisa membantu menjawab perbedaan tujuan pemberian NRM dengan RM? Ibu izin, kalau saya tidak salah ingat itu waktu di RSUD Bekasi itu dilihat dari hasil AGD-nya Bu sejujurnya untuk menentukan dia dapat RM atau NRM. Namun lebih banyak pas di lapangan itu ketika saturasinya udah rendah banget, hasil belum keluar langsung dikasih NRM padahal belum tentu kita harus melihat dari PaCO2-nya Ibu. Kalau PaCO2-nya rendah itu dikasih NRM begitu Ibu. Oke, jadi kalau rebreathing mass, ya, kalau rebreathing mass berarti ini, nah, CO2-nya dihirup kembali ini, ya. Tapi kalau non-rebreathing ini CO2-nya diharapkan tidak dihirup kembali. Jadi ketika rebreathing mass, ya, itu kembali, breathing bernapas kembali, ini ketika, ya, nah, nilai CO2-nya agak rendah, gitu ya. Jadi diberikan rebreathing mass, oke. Nah, ini yang menjadi pembedanya. Sama-sama fraksi oksigen yang diberikan tuh hampir sama, tapi plusnya adalah ketika rebreathing mass, dia mengambil karbon dioksida kembali ya untuk kebutuhan di dalam jaringannya, gitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan non-rebreathing dan rebreathing. Ya. Pada dasarnya pemberian oksigennya maksimal sama antara non-rebreathing dan rebreathing. Ya, oke. Gitu ya, Baby, Rehana ya, dan teman-teman ya. Oke. Kita lanjut 41, silahkan. Ini sebenarnya 41 soal hafalan. Kalau di hukum nggak terlalu banyak ya soal hafalannya. Tapi ini bisa juga dianalisis. Tapi sepemahaman saya soal seperti ini tuh jarang ya. Kalau soal hafalan tuh selain misalnya saya derajat luka gitu ya, itu mungkin masih ada derajat luka.
Tapi kalau yang ini mungkin jarang ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab aja ini. Siapa yang ingin menjawab? Silahkan nomor 41. Ini ada analisisnya juga nih kondisinya. Siapa yang mau menjawab? Baby dan Vivi. Vivi itu siapa ya? Nama lengkapnya itu siapa Vivi? Siti Lutfiana, Bu. Tadi saya lagi bareng sama Baby, tapi sekarang udah Oh, sampai rumah. Siti Lutfiana. Oke. Boleh Siti Lutfiana jawab nomor 41? Iya, Bu. Yang kemarin ini sebenarnya saya nembak aja ya, Bu, karena Enggak. saya nggak tahu hafalannya. Kemarin itu saya jawabnya resiko yang dialami adalah stroke trombolitik, Bu. Trombolitik ya. Oke, kenapa? Karena di logika saya itu atrial fibrilasi itu kan berarti arterinya dia memompa sangat cepat gitu ya, Bu. Nah, itu bisa aja terjadi trombus seperti Oke. itu, Bu. Oke. Berarti kalau perdarahan C, D, dan E ini tidak mungkin ya, karena perdarahan ya semuanya ya. Nah, kalau yang trombotik dengan emboli, tahu bedanya? Kalau emboli itu dia udara ya, Bu. Hmm, Kalau trombotik, nah jadi istilahnya dari trombus dan embolus ya. Jadi kalau trombus adalah ya sumbatan yang memang menempel di pembuluh darah tersebut ya. Nah, tapi kalau sumbatan atau plak ya, plak yang bisa menyumbat itu trombus namanya ya. Dia masih menempel. Tapi kalau trombus itu kemudian lepas dari gumpalannya atau dari dinding pembuluh darahnya, kemudian dia ber apa namanya berjalan ke pembuluh darah lain, itu namanya embolus ya. Jadi embolus itu tidak hanya udara, tapi juga partikel-partikel, pecahan-pecahan, serpihan dari trombus yang lepas itu juga embolus namanya. Ya. Nah, kalau atrial fibrilasi itu kan kondisi jantung dia pompanya dia hanya tidak optimal ya, hanya seperti ini saja. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Lepasnya trombus-trombus itu dan mengakibatkan embolus. Nah, itu ya. Jadi ini yang menjadi faktor resiko jadinya stroke. Stroke-nya tipenya adalah emboli. Itu ya atrial fibrilasi ya. Gitu ya, Siti Lutfiana ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke 42. Nah, ini soal gadar sebenarnya. Lutfi Sari Wibowo ada Lutfi. Wah, ini sudah ada yang menghilang tadi 60, sekarang 49 orang. Oke, Lutfi, ayo 42 Lutfi. Seorang perempuan 25 tahun datang ke UGD mengatakan bahwa kedua mata terkena cairan pembersih lantai 15 menit yang lalu. Apakah tindakan pertama yang harus Anda lakukan sebagai perawat di IGD? Kemarin saya jawabnya itu Ibu melakukan irigasi pada kedua mata dengan cairan normal salin secara berulang. Oke. Ini membersihkan ya berarti ya. Oke. Setuju ya. Nah, memberikan obat tetes mata, memeriksa ketajaman, menutup mata kasar dengan Oke.
karena dia ada kotoran ya atau benda asing, berarti kita harus bersihkan dulu dengan mengirigasi. Oke, setuju ya. Oke, kita lanjut ke 43. Ya, ini pertanyaannya prosedur diagnostik. Silahkan siapa yang ingin menjawab. Kalau Lutfi kemarin jawabannya apa Lutfi ini? Lutfi Sari? Kemarin itu saya jawabnya yang Ibu melakukan EKG. Yang? E. Yang E. Oke, kenapa E Lutfi? eh, Karena kan kalau mau ngediagnosis ada jantung atau enggak, kita perlu tahu hasil EKG terlebih dahulu, Bu. Oke. Kalau dari gejalanya. Oke. Jadi sebenarnya selain EKG, dari opsi jawaban ini yang terkait dengan jantung itu mana saja? Yang A Yang A, oke. sama D, Bu. Yang A dan D. Tapi yang pertama kali mudah diidentifikasi adalah EKG, ya, gitu. Nanti setelah EKG bisa dilakukan pemeriksaan enzim jantung karena EKG lebih mudah diidentifikasi hasilnya dan hasilnya lebih lebih cepat ya. Oke. Nah, ini istilahnya mungkin pemeriksaan diagnostik yang sekunder, contohnya ekokardiografi untuk melihat misalnya kemampuan pompa jantungnya ya, atau misalnya secara anatomi ini bisa dilihat ya. Oke. Oke, good. Kita ke 44. Ya, siapa yang mau membaca dan menjawab? 44. Boleh saya, Bu? Oke, boleh. Silahkan. Vivi ya. Ini jawabannya yang riwayat penyakit jantung dalam keluarga, Bu. Kenapa riwayat penyakit jantung dalam keluarga? Karena faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu memang yang dari genetik gitu, Bu. Oke. Sehingga yang lain itu tidak sesuai karena itu terkait gaya hidup. Oke, good, good. Mudah ya, ini ya. Nah, mungkin nanti ya, ini terkait non-STEMI ya. Kalau non-STEMI, nah, nanti Anda harus lihat ya, misalnya analisis atau review hasil EKG-nya itu seperti apa ya. Misalnya nyeri dada itu biasanya nyeri dada menjalar sampai ke belakang ya. Tampilan EKG-nya itu menunjukkan apa ya, misalnya ST elevasi ya, apakah ST depresi. Ini biasanya di gawat darurat nih ya. Oke. Nah, ini penting ya. Lanjut ke 45. Ini soal UGD juga. Anak, silakan ada yang mau menjawab 45? Boleh Bu, saya Bu. Oke, boleh Zafira ya. Silakan Zafira. Seorang anak 10 tahun dibawa oleh ibunya ke UGD karena mengalami kejang ketika di sekolah 30 menit yang lalu. Ibu pasien mengatakan bahwa baru pertama kali anaknya kejang dan mengatakan tidak ada riwayat epilepsi dalam keluarga. Apakah respon perawat yang tepat terhadap pernyataan ibu kasus tersebut?
Kalau saya mikirnya ini Bu, yang B, kejang pada anak bisa merupakan tanda epilepsi tapi bisa juga bukan, perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Gitu sih Bu. Oke, ya, oke, good ya, baik ya. Nah, kalau lihat ya opsi-opsi yang A, ibu jangan khawatir, maka tidak akan terjadi lagi. Ini kan bukan jawaban yang tepat ya. Nah, ini epilepsi bisa disembuhkan dengan obat. Ini juga perawatan jangka pendek. Hmm. Nah, ini respon-respon yang kurang tepat ya. Nah, kalau seperti ini Anda bisa melihat ya pola komunikasi terapeutiknya itu harus seperti apa ya. Oke, good Zafira. Ya, kita lanjut ke 46. Siapa yang ingin menjawab? 46. Mudah ini. Nida Mujahidah ada Nida. Nida Mujahidah. Sudah berguguran ini 48, tinggal 47. Nida tidak ada. Larissa Carrera ada. Larissa? Ada Ibu. Iya. Larissa, coba Iya, Bu. jawab. Saya kalau yang kemarin ini agak kurang apa? Saya ragu Bu, tapi jawaban Hmm, saya yang D. yang D ya. Nah, kira-kira ini nembak atau misalnya apa nih? Kenapa pilihnya D? Karena kan ini dari hasil pengkajiannya itu mengarah ke penyakit stroke ya Bu. Nah, terus saya ingat pas saya praktek waktu itu untuk pemeriksaan penunjang orang-orang stroke tuh biasanya ada CT scan non kontras. Hmm, oke ya. Good, good. Untuk pemeriksaan di awal dilakukan CT scan kepala tanpa kontras ya, non kontras. Oke, good ya. Yang harus segera dilakukan karena pasiennya tadi keluhan. Oke. Riwayat tekanan darah tinggi. Oke, ya. Nah, bedanya yang B dan D, nah, ini yang eh, mungkin Anda juga bisa mengidentifikasi ya. Biasanya kalau CT scan kepala tanpa kontrasnya tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan hipotesis, misalnya, oh ini kemungkinan iskemik atau kemungkinan hemoragik, maka perlu dilakukan CT scan dengan cat kontras untuk melihat lebih detail ya gitu. Namun biasanya secara prosedural di awal dilakukan terlebih dahulu CT scan kepala non kontras ya. EKG, nah kalau EKG kan kaitannya dengan jantung ya. Kalau MRI kepala, nah ini juga MRI ini lebih lebih detail ya untuk mengetahui lebih detail ya bagian-bagian otak ataupun ya komponen-komponen otak yang mengalami gangguan ya yang biasa yang tidak terlihat dalam CT scan kepala kontras maupun non kontras. Ya, oke. Kalau elektrolit dalam darah ini bisa saja untuk pasien-pasien setiap pasien ini diperlukan ya misalnya pasiennya juga ada mual ya bisa saja nilai elektrolit tapi yang paling sesuai dengan kondisi ini ya pemeriksaan diagnostik yang harus segera dilakukan adalah CT scan. Oke, ke Larissa. 47, silahkan. Siapa yang ingin menjawab?
Ma'ratul Isnayah. Atul ada nggak Atul? Atul ada nggak? Atul nggak ada. Ini Atul katanya sudah bekerja nih ya. Saya nggak tahu nih ya. Coba jawab Clarissa, Clara jawab lagi. Clarissa 47 ya, Clarissa ya. Iya, Bu. Sebentar saya baca soal dulu, Bu. Oke, sip. Saya yang C, Bu. Bukan. Maksudnya yang B. Yang B. Yang B, Bogor. Oke, kenapa memilih B? Karena tindakan prosedurnya kan baru sampai memakai sarung tangan dan mengatur posisi klien. Jadi sebelum dilakukan pembersihan luka dan mengkaji dan lain-lain itu harus diletakkan underpad dulu supaya nanti luka-lukanya atau kayak yang rembasan lukanya itu nggak kemana-mana, Bu. Oke, itu ya. Ada yang lain nggak jawaban dari teman yang lain? Saya A, Bu. Siapa? Yang A, kenapa A? Karena kalau misalkan mau melakukan perawatan luka itu, biasanya kalau sudah memakai sarung tangan itu berarti sudah siap bekerja. Jadi untuk eh, menaruh apa namanya meletakkan underpad, memposisikan pasien sesuai dengan kondisi luka itu sudah dilakukan sebelumnya. Hmm. Oke, ya. Ada yang mau jawab lain? Tadi Aisyah A, Clarissa B, Ya, C, Bu. yang baby C. Kenapa baby? Karena sebelum membuka lukanya kita perlu mengkaji terlebih dahulu, Bu. Karena sebetulnya pada pengkajian luka itu dilihat dari awal sampai dengan akhir. Oke, ya. Ini kan mengkaji luka ada C dan D. Ini mengkaji ya, sama-sama mengkaji ya. Bedanya apa nih? C dan D. Kalau menurut saya yang C itu ketika lukanya belum dibersihkan, Bu. Jadi kita bisa melihat ada rembesan atau enggak kayak gitu sih, Bu, di balutannya. Ya, oke ya. Good, good, good ya. Ini kalau yang membersihkan alat, enggak ya. Oke, enggak dipilih ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya di sini. Jadi, pada dasarnya tadi yang disampaikan Aisyah ya, kalau sudah menggunakan sarung tangan, sebenarnya kita sudah siap. Ya, sudah siap untuk melakukan perawatan luka. Ya. Nah, jadi kalau meletakkan underpad di bawah luka, itu sebenarnya kita masih memegang alat dan bahan ya, peralatan. Nah, itu sebenarnya dilakukan sebelum menggunakan sarung tangan. Ya, gitu. Itu dianggap adalah alat-alat bersih yang kita masukkan, yang kita dekatkan dengan pasien. Ya, ini. Jadi, hati-hati gitu ya. Jadi kegiatan meletakkan underpad, kemudian meletakkan apa lagi? Bengkok, memposisikan pasien sebenarnya harusnya sebelum menggunakan sarung tangan, ya menyiapkan alat-alat itu. Oke. Nah, kalau misalnya perawatan luka, ya ada menggunakan sarung tangan bersih dulu kan ya. Nah, ini. Kemudian setelah kita menggunakan sarung tangan bersih, sebenarnya kita perlu membuka balutan luka, ya. Tapi dalam kondisi ini ternyata ada pilihan yang lain mengkaji kondisi balutan luka. Jadi ini menjadi perhatian terlebih dahulu. Sebelum kita membuka balutan luka, ya, kita lihat
balutan luka itu apakah ada rembesan ya atau tidak, atau kulit sekitar luka. Jadi ini menjadi langkah yang awal terlebih dahulu. Nah, kalau ada pilihannya seperti ini, Anda perlu pilih ini dulu ya. Tapi kalau misalnya pilihan ini tidak ada, dihilangkan, berarti langsung membuka balutan luka dengan pinset. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya setelah kalau pertanyaan ini ya, pertanyaannya berarti jawabannya yang paling benar yang saya ya. Kita ya. Berarti yang paling benar ya yang saya ya. Kalau saya buat pertanyaannya memakai sarung tangan, mengatur posisi sesuai dengan lokasi luka, kemudian perawat sudah membuka balutan. Nah, buka balutan ya. Apa tindakan selanjutnya? Kalau setelah membuka balutan, apa yang kita lakukan? Nah, ini coba kalau pertanyaannya sini. Sudah membuka balutan. Sarung tangan sudah membuka balutan. Apa tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya? Mengkaji kondisi luka, Bu. Mengkaji kondisi luka. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Setuju Ibu yang mengkaji kondisi luka, Bu. Oke. Ya, oke. Gini ya teman-teman ya, mungkin ini agak sedikit memang agak tricky sedikit ya. Jadi pada dasarnya kalau mengkaji luka itu benar sekali ya. Setelah balutan dibuka pasti kita akan melihat luka, ya kan? Melihat untuk mengidentifikasi, oh ini lukanya seperti ini, ya gitu. Tapi untuk melihat luka, karakteristik luka secara komprehensif atau keseluruhan itu perlu dibersihkan terlebih dahulu, ya. Nah, setelah luka itu dibersihkan, nah itu akan terlihat seperti apa lukanya sebenarnya, gitu, ya. Jadi misalnya ketika misalnya ada apa ya? Contohnya ada yang masih tertinggal, apakah itu kasa atau misalnya material perawatan luka yang lain gitu ya, itu nggak bisa akan kelihatan ya. Atau misalnya ketika ada pus atau slav di atas luka itu tuh nggak akan kelihatan misalnya karakteristik luka keseluruhan. Contohnya dasar lukanya apa, kemudian eh, panjang luka, lebar luka, dan kedalaman luka seperti itu ya. Jadi ini kadang kalau di soal hukum ini menjadi perhatian juga. Jadi setelah membuka luka, tindakan selanjutnya adalah membersihkan luka dulu, baru bisa mengkaji kondisi luka secara keseluruhan. Ya, gitu. Nah, sama juga ketika misalnya perawatan stoma, ya perawatan stoma. Nah, perawatan stoma itu juga jangan salah kalau sudah misalnya kantongnya, stomanya sudah dibuka, ya
apa yang dilakukan? Ya, bersihkan dulu stomanya, baru kita bisa melihat. Karena kalau misalnya stomanya masih ada misalnya sisa feses dan yang lainnya, ya misalnya ada perdarahan, kita nggak bisa lihat keseluruhan kondisi stomanya, gitu. Oke? Itu ya yang saya bisa sampaikan rasionalnya. Nanti lihat konteksnya seperti apa soal itu. Ya, oke? Itu ya yang perlu dianalisis ya. Mudah-mudahan tidak membuat Anda bingung ya untuk konteksnya nanti. Ibu, maaf mau izin masuk Ibu. Ya, Kalau semisal pertanyaannya sudah dibersihkan luka, lalu pilihannya ada mengkaji luka, membersihkan alat-alat, itu berarti pilih yang mengkaji luka ya Bu, setelah ya, mengkaji kondisi oke luka baru ya. mendapatkan alat. Ya, baik ya. Berarti kalau seperti ini kita membersihkan luka ya, jawabannya ya. Tapi kalau kondisinya nanti kita next ya. Oke, berarti ditambah membuka luka dan membersihkan ya dengan misalnya dengan NaCl ya, gitu. Nah, apa jawabannya? Tindakan selanjutnya adalah mengkaji kondisi luka ya. Oke, gitu ya, baby ya. Baik, terima kasih Bu Cut. Oke, ya, gitu. Sama juga misalnya dengan kolostomi, perawatan stoma sudah membersihkan stoma, apa tindakan selanjutnya? Misalnya mengkaji stoma dan kulit di sekitar stoma. Nah, itu biasanya serangkaian itu membersihkannya stoma dan kulitnya dan mengkaji stoma dan kulit di sekitarnya. Gitu. Oke, oke, good ya. Jadi itu coba dilihat rangkaiannya. Selanjutnya 48. Oke, ini hitungan nih ya. Rp 2.500 sih Bu jawabannya. 2.500. Bagaimana menghitungnya? Rumus Baxter 4 dikali derajat luka bakar dikali dengan berat badan. Hasilnya 5.000, di mana di sini dimintanya 8 jam pertama dengan formula Baxter. 8 jam pertama itu adalah 50% dari 24 jam cairannya Ibu. Oke, oke, good. Terus kalau misalnya sudah ditanya, sudah disampaikan 8 jam pertama sudah diberikan cairan. Nah, berapa cairan 8 jam berikutnya? Kalau 8 jam pertama, 8 jam berikutnya berarti itu 25%-nya Ibu. 25%-nya. Berarti tadi yang 2.500 dibagi 2 ya? Iya, 2.500 Oke. dibagi 2 jadi 1.250. 250. Oke, good ya. Ini teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau ini kan gampang sudah ada luas luka bakarnya. Tapi biasanya dia nggak langsung luas luka bakarnya. Nih kalau dapat seperti ini mudah. Tapi sudah masih ditentukan dulu misalnya lukanya ada di dada bagian depan gitu ya. Dada bagian depan tuh beda dengan abdomen ya. Berarti dia hanya 9% ya gitu. Ingat dada dengan abdomen berbeda. Kemudian misalnya lengan bagian anterior gitu ya. Jadi hati-hati ya, berarti menghitung luas luka bakar ya. Oke. Ini aman ya, sudah paham ya. Oke. Nah, nah ini barangkali yang harus dihafalkan juga ya. Nah, derajat 2, luka derajat 2 itu apa ya? Nah, saya khawatir nanti bisa jadi pertanyaan di UPOM. Nah, derajat luka, luka derajat 1, 2, 3 nih. Sebenarnya konteksnya sama nih kalau luka nih ya. Kalau derajat 2 tuh yang kayak gimana itu derajat 2? Izin Ibu, kalau derajat 2 itu ada terbagi lagi 2A sama 2B. Kalau yang 2A itu dia lukanya kena bagian dermisnya, tapi kalau misalnya yang 2B itu udah mengenai sebagian dermis Ibu. Oke ya, berarti kalau derajat 2 itu sudah sampai dermis ya. Nah, kalau derajat 1 masih epidermis. Benar. Iya Ibu. Kalau derajat 3
Sudah Seluruh kita dermis, Ibu. Gimana Mikdad tadi menyampaikan sama gimana? Mikdad suaranya kecil, Mikdad di saya. Derajat 3 sampai Ya izin Bu, kalau untuk grade 3 itu seluruh lapisan dermisnya Bu. seluruh lapisan dermisnya. Ya, oke ya. Nah, kalau derajat 4 Dia sudah menembus tulang, Ibu. sudah menembus tulang ya. Oke. Misalnya sudah terlihat tendon itu termasuk sudah derajat 4 ya. Gitu ya. Oke, ya. Nah, itu tolong nanti dicek kembali itu hafalan, tapi kalau misalnya itu nanti keluar satu soal saja ya. Nah, itu sayang kalau terlewatkan ya. Oke. 49. Nah, 2 soal lagi di saya nih. 49. Oke, GCS. Ayo, berapa nih nilainya? Ada jawabannya enggak? D, Ibu. Yang D ya. Kenapa? Coba dijelaskan kenapa D. Eh, setuju semua dengan D? Sebenarnya yang saya kenapa pilih D itu kan motoriknya fleksi, tapi dibilang fleksinya normal terhadap rangsangan nyeri. Berarti itu dia mendekati nyeri kan ya Bu maksudnya? Ya, betul sekali mendekati nyeri ya. Iya, berarti kalau mau lokalisasi nyeri itu motoriknya 5. Oke, good. Ya, ini benar ya. Oke, kalau Aisyah membuka mata dengan rasa nyeri, benar 2 ya? Benar, Bu. Oke. Tapi yang bingung yang bicara kacaunya, Bu. Bicara Bicara kacaunya ya.
Iya Bu, yang bikin bingung sebenarnya. Bikin bingung. Oke. Kalau verbal Oke. 5 itu artinya apa ya? Kalau verbal 5 terorientasi dan berbicara. Oke, bagus ya. Kalau 4, Disorientasi dan berbicara. disorientasi ya. Pasti dan berbicara. Oke. Kalau 3, Kata-kata tidak tepat, kata-kata tidak tepat ya. Kalau ya. 2, Suaranya tidak tepat, oke. Menggumam ya. ya. Kalau 1, tidak ada tidak respon berespon. ya. Oke, nah ini bicara kacau nih ya. Nah, bisa diartikan disorientasi dan bicara Dan tidak tepat berbicara. ya. Kayaknya. Nah, oke. Jadi nanti kalau ada pilihan bingung seperti ini, lihat 2 hal yang mungkin sama ya. Oh, ternyata AIS-nya sudah 2, M-nya benar 5 ya. Jadi bicara kacau bisa saja dia disorientasi, dia ditanyakan apa, ya. Kemudian jawabannya apa? Berarti kacau ya. Nah, kalau yang tidak tepat ini misalnya bisa saja sih eh, jawabannya sama. Misalnya ditanya apa, kemudian jawaban apa. Tapi kalau yang 3 ini kecenderungannya adalah bicaranya tidak terkontrol ya, lebih 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 kurang kurang apa ya? Lebih jelek ya istilahnya ya. Misalnya dia menyebutkan memaki-maki gitu ya tanpa respon apapun, tanpa ditanya juga bisa memaki-maki, berteriak-teriak gitu. Itu yang 3 ya gitu. Jadi nanti lihat konteksnya, mudah-mudahan tidak ada soal yang seperti ini ya. Ini ya istilah bicara kacau ya. Ini akan lebih membuat Anda nyaman untuk menjawab ya. Gitu. Tapi lihat ya yang lain, pilihan 2 opsi yang lain gitu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai AIS-nya berapa, verbal berapa, dan movement berapa. Ibu mau izin tanya, Bu. Ya, ya, ya. Kalau misalnya gerakannya itu menepis, itu tuh masuk motorik yang melokalisir nyeri atau malah yang 4 ya, Bu? Oh, oke. Kalau menepis tuh sebentar. Menepis tuh artinya apa ya? Menepis tuh itu kalau menepis tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya diberikan rangsangan, dinyeri, dia seperti ingin menepis tuh apa ya? Menepis, gerakan menepis. Menepis Kalau kayak misalnya mau melokalisasi nggak Bu? dipukul, ya kalau dia mau dipukul, dia tuh seolah-olah ingin menghalangi yang ingin memukul gitu ya, gitu kan ya? Menepis bukan ya? Iya, Bu, kayak apa ya, menjauhi nyerinya gitu nggak sih, Bu, kalau menepis? Menepis. Nah, ini dia bahasanya, menepis. Gerakan menepis. Kayak misal ini nggak Bu, kalau misalnya dia dikasih nyeri, terus dikasih rangsangan nyeri, terus dia ngeginiin nyerinya nggak sih Bu, kalau menepis? Oke. Nah, kalau menepis itu, ini seolah-olah kalau dia diberikan rangsang di dada tuh, dia seolah-olah ingin menghilangkan rangsangan. Tapi artinya dia tahu lokasi nyerinya itu di mana, gitu ya. Jadi itu termasuk 5 ya, gitu. Jadi kalau misal melokalisir nyeri itu bisa mendekat, tapi tidak bisa menepis. Tapi kalau menepis itu lebih kuat responnya, gitu ya. Gitu ya, Yulia. Berarti itu termasuk 5 ya. Seolah-olah ingin menghilangkan rangsangannya, tapi dia memastikan dia tahu letak rangsangnya itu ada di mana. Gitu.
Oke, jadi itu termasuk 5 yang menepis ya. Bu. Oke. Oke, terakhir nomor 50. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? D, Ibu. D ya. Oke, kenapa Anis D? Gampang ya. Karena luka operasi berwarna merah, kotor, bengkak. Oke, ya. Dikasih tahu lagi ya resiko keperawatannya, diagnosisnya resiko infeksi. Oke, ini ya luka operasi ya. Intervensinya kalau kita analisis ya dari jawabannya, karena mungkin saja nanti teman-teman bisa terjebak. Kolaborasi analgetik, skala nyerinya 3 ya, karena analgetik ini untuk yang skala sedang sampai berat ya, di atas 6 ya. Oke, ini kita enggak. Tapi memang kita coba fokuskan, oh ternyata risiko infeksi ada luka, ini pasti perawatan luka ya. Tapi ada juga memberi penyuluhan tentang perawatan luka. Nah, ini appendektomi hari ketiga. Nah, kalau misalnya post operasi, biasanya masih dalam perawatan, itu masih concernnya tenaga kesehatan ya untuk melakukan perawatan luka. Ya, oke. Ajarkan teknik relaksasi bisa ini ya dengan skala nyeri ya. Tapi, nah ini kotor dan bengkak. Ini bisa saja, tapi data yang lebih banyak tentang luka, ya melakukan perawatan luka. Kompres dengan air hangat bisa saja ini kemungkinan kalau pas lukanya bengkak ya, tapi kalau luka-luka operasi post-op ya bersih. Nah ini kita nggak sembarang untuk melakukan kompres ya. Gitu. Jadi ini ini antara B dan D. Nah hati-hati. Jadi kita lebih ke yang D ya. Kecuali nanti pasiennya oke sudah mau pulang, tapi kalau pulang tuh pasti mereka akan kontrol dulu perawatan lukanya masih dilakukan oleh tenaga kesehatan ya gitu. Oke, itu barangkali kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menambah penguatan untuk Anda lagi ya, terus bertambah penguatannya sehingga nanti puncaknya ada di waktu ujian Anda masing-masing. Oke. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, oke. Oke, ini ada di rumah masing-masing. Oke. Terlihat rapi dong ya. Tadi kalau Subagja tuh kayak lagi nge-gym nih kayaknya Subagja nih. Oh, ini ada yang berdua. Angga dan Anggi berdua. Kita lagi membahas soal. Ya, oke.
Ayo kita screenshot, nanti kirim ke grup ya. Siapa yang mau membantu screenshot? Saya boleh Ibu, cuma Ya. izin off cam soalnya sinyalnya nggak stabil, takut keluar. Oke, ya, siap. Oke, silakan. Oke teman-teman, dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. Ini saya kayaknya di berita acaranya harus ada leads-nya yang di screenshot. Sekali lagi boleh? Baik Ibu. 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu. Ya. Nggak apa-apa ya kelihatan ini ya. Apa deh. Oke. Atau ya, oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tapi di luar UPAM ya, Bu. Kemarin saya udah nanya yang WA ke Ibu juga sih, belum dibales yang kita tuh sebenarnya dapat sertifikat apa enggak ya, Bu? Karena saya ngeliat yang di Ya, saya ngeliat di LinkedIn-nya kakak tingkat itu dia elektifnya itu dapat sertifikat gitu, Iya. Bu. Ada nanti kita sedang proses ya. Nanti kita mintakan. Tapi meminta dari lahan klinik memang tidak cepat ya. Nanti diupayakan untuk bisa. Ada. Ya, oke. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya. Teman-teman nanti saya akan cetakkan lagi kartu yang terbaru ya.